Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Sekitar 6.000 kapal kontainer beroperasi di lautan dunia sepanjang tahun. Alhasil, dalam beberapa tahun terakhir, banyak kapal kontainer telah di-upgrade 2 kali lipat lebih besar. Kapal kontainer modern mampu mengangkut hingga 24.000 TEU dalam sekali pengiriman. Meski kapal dilengkapi dengan sistem interlocking berteknologi tinggi untuk mengamankan setiap tumpukan kontainer, kehilangan kontainer di laut sudah menjadi hal biasa yang sering terjadi dalam pengiriman. Kehilangan ini tidak selalu disebabkan oleh cuaca atau faktor eksternal, tapi juga bisa disebabkan oleh kesalahan kecil atau kesalahan manusia. Berikut beberapa daftar kecelakaan kapal kontainer terbesar dalam sejarah. MSC Napoli adalah kapal kontainer yang berlayar di bawah bendera Britania Raya. Pada Januari 2017, kapal mengalami cuaca buruk dan angin kencang hingga 115 km per jam, menyebabkan kerusakan parah pada lambungnya. Kru kapal meminta bantuan penyelamatan dari pemerintah Britania Raya. Akhirnya, kapal ditarik ke perairan Lyme Bay dan kemudian ditarik ke tepi laut dekat Seatown, Inggris. Saat itu, MSC Napoli membawa 2.300 kontainer dan 3.800 ton bahan bakar, termasuk bahan peledak, pupuk, dan mesin mobil. Pemerintah Britania Raya khawatir tentang kontaminasi lingkungan dan kondisi kapal yang rusak parah. Sebagai hasilnya, mereka berencana untuk menenggelamkannya dengan meledakkannya menjadi 3 bagian. Tujuan dari penenggelaman kapal adalah untuk memudahkan pengangkatan puing-puingnya. Setelah mengeluarkan seluruh bahan bakar dan kontainer, tim penyelamat berhasil mengangkat semua puing-puingnya dari dasar laut, yang memakan waktu 2,5 tahun untuk diselesaikan. Pemerintah Inggris menghabiskan 120 juta euro atau sekitar 2,3 triliun rupiah untuk operasi penyelamatan ini, menjadikannya bencana kapal kedua termahal dalam sejarah maritim. Mole Comfort. Pada Juli 2013, Mole Comfort mengalami cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi yang menyebabkan retakan di bagian bawah kapal. Karena takut kapal akan tenggelam, seluruh anggota kru terpaksa meninggalkan Mole Comfort menggunakan perahu penyelamat. Mereka kemudian diselamatkan oleh kapal berbendera Jerman. Kapal yang retak akhirnya terbelah menjadi 2. Tetapi bahkan setelah terbelah, kedua bagian kapal tetap mengapung dan kontainer-kontainer yang terisi tetap utuh. Namun 3 hari kemudian, bagian buritan kapal tersebut tenggelam ke kedalaman 4.000 meter di bawah permukaan laut, bersama dengan sekitar 1.700 kontainer dan 1.500 ton bahan bakar. Kemudian pada 6 Juli, atas alasan yang tidak diketahui, bagian depan Mole Comfort tiba-tiba terbakar saat sedang ditarik oleh sebuah kawal derek dan akhirnya tenggelam bersama dengan lebih dari 2.400 kontainer yang tersisa. Tenggelamnya kapal ini menyebabkan perusahaan asuransi menderita kerugian hingga 400 juta US dollar atau setara dengan 5,8 triliun rupiah. Insiden ini merupakan bencana terburuk dan paling mahal dalam sejarah selama operasi pengiriman. Pada Desember 2014, perusahaan asuransi yang terdiri dari 100 perusahaan mengajukan gugatan terhadap Mitsubishi Heavy Industries, perusahaan yang membangun Mole Comfort, dengan tuduhan bahwa kecelakaan dan kehilangan muatan di kapal tersebut disebabkan oleh cacat desain pada Mole Comfort. One Epos adalah kapal kontainer bendera Jepang dengan panjang 364 meter. Dibangun pada tahun 2019 oleh NJK Line, perusahaan pengiriman berbasis Jepang ini memiliki kapasitas 14.000 TEU. Pada November 2020, kapal melakukan pelayaran dari Cina ke Amerika Serikat. Namun, kapal mengalami cuaca buruk, angin kencang dan gelombang besar yang menghantam kapal.
Gelombang besar dengan ketinggian mencapai 15 meter menyebabkan kontainer-kontainer di atas kapal terlempar. Ini terjadi ketika One Erebus berada sekitar 2.570 km laut di sebelah barat Laut Hawaii. Setelah terkena gelombang besar, kapten kapal mengubah jalur ke selatan untuk menghindari cuaca ekstrim, kemudian kembali ke timur menuju pelabuhan Kobe di Jepang. Akibat gelombang yang menghantam kapal, ribuan kontainer di bawah dek roboh dan hilang di laut. Setelah tiba di pelabuhan Kobe, banyak kontainer di kapal tersebut penyok, tidak berada di posisi yang tepat, dan diperkirakan 1.816 kontainer jatuh ke laut. Dari ribuan kontainer yang hilang, 64 diantaranya membawa bahan berbahaya. Kerugian diperkirakan mencapai 200 juta US dollar atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Akibat kerugian yang signifikan, insiden ini menjadikan One Erebus masuk dalam daftar kehilangan kontainer terbesar kedua dalam sejarah. Menurut laporan, insiden ini disebabkan oleh kesalahan kapten. Kabarnya, sang kapten mengetahui tentang cuaca buruk dan angin kencang, tetapi tetap melanjutkan perjalanan karena jadwal yang padat dan keyakinan bahwa ketinggian gelombang tidak akan terlalu tinggi. Namun kebenaran informasi ini masih diragukan karena penyelidikan resmi terhadap kapal One Erebus belum dirilis. Rena adalah kapal kontainer yang dibangun pada tahun 1990 dengan panjang 236 meter dan lebar 32,2 meter. Pada 5 Oktober 2011, saat berlayar dari Napier ke pelabuhan Tauranga di Selandia Baru, Rena menabrak gugusan batu dengan kecepatan sekitar 17 knot. Akibatnya, Rena terdampar dan pada saat kejadian, kapal membawa 1.300 kontainer dan lebih dari 1.700 ton bahan bakar. Terdamparnya kapal menyebabkan sekitar 200 ton bahan bakar tumpah ke laut, dan sejumlah besar kontainer jatuh ke dalam air. Kecelakaan ini membuat Rena menjadi bencana maritim terburuk dalam sejarah Selandia Baru. Setelah terdampar selama beberapa bulan, Rena terbelah menjadi dua pada Januari 2012 dan akhirnya tenggelam ke dasar laut pada 4 April. Setelah itu, operasi penyelamatan dan pembersihan laut dilakukan di area tersebut. Pemerintah Selandia Baru menghabiskan 700 juta US dollar atau 10,1 triliun rupiah. Setelah penyelidikan, penyebab kecelakaan Rena ditemukan karena kesalahan kapten dan kru navigasi. Saat kejadian, Rena mengubah rutenya untuk tiba di tujuan sesegera mungkin untuk mengejar waktu. Akibatnya, sang kapten dan kru navigasi ditangkap dan dihukum dengan 7 bulan penjara. Ever Given adalah salah satu kapal kontainer terbesar di dunia dengan panjang 400 meter, lebar 59 meter, dan berat 220.000 ton. Selama perjalanannya melalui terusan Suez pada tahun 2021, Ever Given terjebak secara diagonal. Bagian depan kapal terjepit di dinding timur terusan Suez, sementara buritan terjepit di dinding barat. Menurut para ahli, insiden seperti itu belum pernah terjadi selama 150 tahun sejarah terusan Suez. Terusan Suez adalah jalur transportasi buatan manusia yang panjangnya 193 km. Ini adalah jalur perdagangan penting karena menyediakan jalur pengiriman langsung antara Eropa dan Asia tanpa harus mengelilingi Afrika. Saat Ever Given terjebak, menyebabkan penumpukan lebih dari 400 kapal karena mereka tidak dapat melewati terusan Suez. Penyebab insiden ini diduga karena angin kencang dan kesalahan manusia, yang menyebabkan kapal terombang-ambing dan terjepit secara diagonal. Setelah terjebak selama hampir seminggu, kapal akhirnya berhasil dibebaskan. Namun, dampak dari insiden tersebut sangat besar. Saat terjebak, Ever Given menahan perdagangan senilai 9,6 miliar dolar per hari atau sekitar 138 triliun rupiah.
5 insiden kapal kontainer yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa kondisi cuaca, kesalahan manusia, dan kondisi kapal memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan pengiriman melalui kapal kontainer. Penting bagi mereka yang terlibat dalam industri maritim untuk memastikan keselamatan dan keandalan pengiriman barang melalui kapal kontainer. Berdasarkan data dari International Maritime Organization atau IMO, sekitar 10% dari kontainer yang dipindahkan di seluruh dunia mengalami kerugian akibat jatuhnya kontainer ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa jatuhnya kontainer ke laut merupakan masalah yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus. Sayangnya, belum ada solusi terbaru untuk mencegah terjadinya kehilangan kontainer di tengah laut. Namun, beberapa perusahaan telah mengembangkan sistem pengaman kontainer yang dapat membantu mengurangi resiko kejadian tersebut. Salah satu contohnya adalah sistem pengikat kontainer yang bisa mengunci kontainer pada kapal dengan kuat, sehingga meminimalkan resiko kontainer jatuh saat kapal bergerak atau diturunkan ke air. Metode penguncian kontainer adalah hal yang sangat penting dalam memastikan keamanan barang-barang yang diangkut. Berbagai solusi teknik telah menjadi hal yang tak tergantikan, dan para insinyur terkemuka telah mengembangkan mekanisme penguncian yang beragam. Salah satu pemain kunci dalam proses pengamanan kontainer adalah stevedore. Mereka adalah pekerja terampil yang bekerja di pelabuhan dan terminal, bertugas mengurus bongkar muat barang dari kapal. Peran mereka sangat vital dalam rantai logistik, bekerja dengan tekun untuk mengelola kontainer dan memastikan mereka terkunci dengan aman di atas kapal. Ini penting agar menjaga pencurian, perusakan, atau membuka secara tidak sengaja saat transit. Ada beragam mekanisme penguncian yang digunakan oleh stevedore untuk mengamankan kontainer dengan rapat. Salah satu komponen penting dalam pengiriman kontainer adalah twist locks. Mekanisme ini didesain untuk mengamankan kontainer di atas tumpukan di mana batang pengikat tradisional mungkin tidak bisa mencapainya. Twist lock otomatis menggunakan sistem hidrolik atau elektromekanis untuk mengunci dan membuka twist lock dengan colokan di sudut kontainer. Saat diaktifkan, sistem ini memanjangkan atau mengeluarkan pasak pengunci. Proses otomatis ini menghilangkan kebutuhan akan campur tangan manusia, mengurai waktu dan tenaga kerja yang diperlukan untuk penanganan kontainer. Twist lock otomatis memiliki kapasitas angkut yang serupa dengan twist lock manual atau semi-otomatis, berkisar antara 25 hingga 35 ton. Namun, operasinya yang otomatis menawarkan efisiensi, kecepatan dan ketepatan yang lebih tinggi di terminal kontainer dengan volume tinggi dan situasi di mana penanganan cepat diperlukan. Umumnya, kontainer diikat baik secara vertikal maupun horizontal untuk mendistribusikan gaya yang dihasilkan oleh gelombang, angin, dan gerakan kapal. Selain twist lock, perusahaan pengiriman juga menggunakan batang pengikat atau lashing bars dan turnbuckles untuk meningkatkan proses pengikatan. Lashing bar cukup kuat dan tahan lama, cocok untuk mengamankan kontainer bersama. Para pekerja memasukkannya melalui colokan di sudut kontainer dan mengencangkan dengan menggunakan turnbuckles. Hal ini efektif untuk menjaga kontainer tetap di tempat dan mencegahnya bergeser atau terbalik selama pelayaran. Penggunaan bersama lashing bar, turnbuckle, dan twist lock menciptakan sistem yang kokoh dan mampu menahan gaya dinamis yang terjadi di laut. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.